Welcome to my channel Christian Apologet. Shalom Sobat Christian Apologet dimanapun berada. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk setiap dukungan dari sobat sekalian. Puji nama Tuhan, kiranya kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan dan kita senantiasa hidup mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali bersama Christian Apologet, di mana di dalam pembahasan kita kali ini berbicara tentang Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia yang adalah apologet Kristen, di mana di dalam video kali ini Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia memaparkan bukti-bukti yang berkaitan tentang Yesus Kristus. Karena kita tahu bersama di dalam ajaran-ajaran yang beredar saat ini, di mana orang mengatakan bahwa Yesus Kristus hanyalah nabi, bahkan mereka menyamakan Yesus Kristus dengan nabi-nabi yang ada di dalam agama mereka. Padahal di dalam bukti-bukti Alkitab jelas berbicara tentang Yesus yang berbeda dengan pemahaman-pemahaman mereka. Dan kali ini kita akan menyimak bagaimana Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia memaparkan bukti-bukti terkait dengan siapa itu Yesus Kristus dan apa bedanya Yesus Kristus dengan nabi-nabi yang ada di dalam dunia saat ini yang dikenal dengan nabi-nabi junjungan mereka. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyimak pembahasan daripada Ibu Hayat Indonesia. Ini video. Selamat datang dalam video seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Dalam video kali ini kita akan menjawab bahwa Yesus tidak setara dengan Muhammad, tetapi setara dengan Quran sebagai firman Tuhan. Di dalam Alkitab, firman Allah itu bukanlah serangkaian kata-kata ataupun huruf-huruf yang mati, melainkan berupa roh dan hidup. Dan firman Allah itu adalah seorang pribadi. Di dalam Yohanes 5 ayat 26 dikatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya sang anak atau sang firman, dia mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Begitu juga di dalam Yohanes 6 ayat 63b, bahwa perkataan-perkataan atau firman Allah yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Jadi Allah yang sejati yang ada di surga itu, dia berdiam di dalam terang yang tidak terhampiri. Kita tidak tahu seperti apa dia dan siapa dan bagaimana Allah itu, sebab dia berada di dimensi yang tertinggi. Tetapi dia berinteraksi dengan kita melalui sang firman. Jadi Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi ketika kita melihat Yesus, artinya kita melihat sang Bapa itu. Di dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan, Yesus Kristus adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan dengan jelas, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu sang firman yang ada di dalam diri Allah, dialah yang menyatakannya kepada kita. Kalau kita melihat di dalam Quran, surah 57, surah Al-Hadid ayat yang ketiga, dikatakan, dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang zohir, yang lahir, yang visible, kelihatan, yang nyata, sekaligus batin, roh, invisible, tidak kelihatan. Bagaimana mungkin Allah terlihat sekaligus tidak terlihat? Itulah Yesus Kristus, teman-teman. Yesus Kristus adalah Allah yang zohir, dari Allah yang batin, Allah yang roh, yang tidak terlihat. Yesus Kristus adalah the visible image of the invisible God. Dia adalah gambar Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak terlihat yang ada di surga. Jadi iman Kristen percaya bahwa firman itu atau kalimatullah itu nuzulnya tidak jadi kitab atau jadi buku, teman-teman. Tetapi firman itu nuzul menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai 14 dikatakan, firman itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dan firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, sebagai satu-satunya firman yang ada di dalam diri Allah yang nuzul menjadi manusia, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus tidak dapat dibandingkan dengan Muhammad, sebab Yesus adalah firman Allah itu sendiri yang berinkarnasi atau nuzul menjadi manusia pada malam Natal, yaitu milad Yesua. Sedangkan iman Islam percaya bahwa firman itu atau kalimatullah nuzulnya menjadi kitab.
pada malam Nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar. Sehingga Yesus mempunyai dua kodrat, yaitu ilahi dan insani. Sebagai manusia, dia mempunyai kodrat kamil bi al-nasut. Sedangkan sebagai firman, dia mempunyai kodrat kamil bi al-lahut. Sebagai firman, Yesus sudah ada sejak kekekalan. Demikian juga dengan iman Islam. Muslim percaya bahwa Quran ini mempunyai dua sifat, yaitu kalam nafsi dan kalam lafsi. Kalam nafsi adalah sifat kalam yang ada pada Allah Ta'ala yang kodim, yang ada sejak dahulu kala atau sejak kekal. Sedangkan kalam lafsi itu ialah bukunya, kalam yang terucapkan, yang terangkai dari huruf dan suara. Sebagai sang firman yang kekal, keilahian Yesus keluar dari Bapa, sedangkan kemanusiaannya keluar dari rahim Maria. Maka tubuh manusia Yesus mengambil kodrat manusia, bisa lapar, haus, bisa dibunuh, tapi tidak bisa sakit dan berdosa, karena dia berasal dari benih ilahi turun dari surga, sehingga dia adalah manusia yang suci. Begitu juga dengan iman Islam. Mereka percaya bahwa kalimatullah atau kalam itu keluar dari Allah, tapi kan Quran itu ditulis dan dikumpulkan oleh manusia menjadi satu buku. Yesus sebagai manusia, dia bisa dibunuh dan mati. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18b dikatakan, dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi dia tidak mati, teman-teman, melainkan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Disitulah keilahian Yesus Kristus sebagai sang firman. Dia tidak takluk kepada mati, dan dia mengalahkan maut dan kematian. Quran sebagai buku bisa rusak, dibakar, basah dan sobek. Tetapi Quran sebagai kalamullah, Muslim percaya dia kekal dan tidak bisa rusak. Jadi Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, maka dia disebut sang anak Allah yang tunggal itu. Jadi Yesus adalah the visible image of the invisible God. Yesus adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak nampak. Di dalam Yohanes 14 ayat 7, Yohanes 14 ayat 9, dan Yohanes 12 ayat 45 jelas bahwa barang siapa melihat, mengenal Yesus, maka dia sudah melihat dan mengenal Allah itu sendiri. Sebab Yesus adalah sang firman Allah yang merupakan gambaran pribadi daripada Allah Bapa yang ada di surga. Jadi Yesus dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat dan mengenal Yesus, dia sudah melihat dan mengenal Allah. Dan barang siapa membenci aku, kata Yesus, ia juga membenci Bapakku. Jadi kita harus mengenal baik Bapa maupun anak. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Shalom, sampai jumpa pada video menjawab Islam dalam 5 menit selanjutnya. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan pemaparan yang sangat akurat dari Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Dan kita tahu bersama bahwa di dalam kekristenan meyakini bahwa Yesus Kristus itu bukan hanyalah manusia biasa, tetapi dia juga adalah Tuhan. Ya, dia adalah kalimatullah, dia adalah firman Allah, dia adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa dan pelanggaran. Dan ini merupakan satu bukti nyata yang dicatat di dalam Alkitab dengan begitu banyak fakta-fakta yang sudah kita saksikan bersama, yang dipaparkan oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia, memberikan sebuah pengaruh yang besar terhadap kekristenan kita saat ini. Marilah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa dia adalah Allah yang sejati dan dia juga adalah manusia yang sejati. Daripadanya lah keselamatan kita, karena Yesus Kristus itu tidak berdosa. Yesus Kristus itu tidak pernah tercatat di dalam Alkitab berbuat dosa satu kali pun. Tidak pernah, karena dia adalah firman Allah, dia adalah Allah sendiri, dia adalah Allah yang menjadi manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Dan kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Biarlah kita senantiasa hidup di dalam Tuhan, kita senantiasa bertumbuh iman kita di dalam Tuhan,
menjadi berkat bagi banyak orang dan kehidupan kita sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Terus dukung channel Christian Apologet ini supaya channel ini berkembang dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Welcome to my channel Christian Apologet.